Manusia normal dan sehat pasti merindukan hidup yang sukacita dan bahagia. Namun faktanya memberitahukan kita tidak semua manusia mendapatkan sukacita dan bahagia yang sejati. Sebab manusia mencoba mencari definisi dan makna sukacita dan bahagia itu dengan caranya masing-masing. Karena tidak ada seorang pun yang sempurna dan benar, maka semua usaha manusia itu akan sia-sia. Tidak heran banyak orang yang masih berjalan dalam kegelapan di dunia yang fana ini. Satu-satunya jalan untuk menemukan makna sukacita dan bahagia yang sejati adalah kembali kepada Sabda Allah, Sang Pencipta alam semesta dan segala isinya. Sabda Allah menegaskan bahwa sukacita yang sejati adalah ketika manusia mendapatkan pengampunan dosa melalui pengorbanan dari Yesus Kristus di atas salib. Inilah yang disebut dengan belas kasihan dari Allah. Hukuman dosa yang pantas diterima manusia kini telah digantikan oleh pribadi dari karya Yesus Kristus, Sang Pencipta, Sang Sabda, yang menjelma menjadi manusia demi menyelamatkan manusia berdosa. Selanjutnya, Sabda Allah juga menegaskan bahwa bahagia yang sejati adalah ketika manusia mendapatkan garansi hidup kekal di surga melalui iman dalam Yesus Kristus. Inilah yang disebut dengan anugerah dari Allah. Sorga yang mulia dan kekal tidak pantas diterima manusia berdosa. Kini diberikan secara cuma-cuma kepada manusia yang mau merendahkan hatinya dan percaya kepada pribadi dari karya Yesus Kristus. Sudahkah kita memperoleh belas kasihan dan anugerah Allah dalam Yesus Kristus? Mari kita akan belajar bersama-sama di dalam perikop Pengkhotbah 3 ayat 1 dengan 14. Segala sesuatu indah pada waktunya. Suatu ungkapan yang indah dari seorang rekan hamba Tuhan mengatakan, jalan Tuhan memang tidak terselami, namun demikian kita tetap bisa percaya kepada Tuhan yang tidak pernah bisa melepaskan kasih setianya. Karya itu jangan pernah mengingkari iman kita di dalam Kristus. Hari ini kita belum bisa memahami, namun suatu saat semuanya akan terlihat indah pada waktunya. Yang pasti, masa depan itu sungguh ada, dan harapan kita tidak akan pernah menjadi hilang. Firman Tuhan di dalam Amsal 23 ayat 18 memastikan kepada kita, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Merencanakan masa depan dengan mengatur waktu atau menata perlu berhikmat. Berpendidikan dan berpengertian dengan cinta Tuhan adalah kunci dari semuanya ini. Seorang ayah yang bijak pasti tahu mempersiapkan masa depan bagi anak-anaknya. Orang tua yang bijak pasti rela memberikan pendidikan yang layak, bahkan mengusahakan dengan sekuat tenaga agar anak-anaknya mendapat bekal yang berguna untuk masa depannya. Memang sangat membanggakan jika harapan-harapan itu bisa terwujud. Namun, dalam situasi dan kondisi yang serba sulit, banyak orang tak dapat lagi melihat dengan jelas dan bertanya, adakah masa depan bagiku? Kita seringkali dibuat ragu dan khawatir akan masa depan kita. Perasaan demikian yang terus-menerus dapat membuat kita terjerat dengan sikap pesimis lalu putus asa. Sangat indah jika kita diajak merenungkan topik di atas yang berjudul segala sesuatu indah pada waktunya. Dalam Yesaya 55 ayat 8 ada ungkapan firman Tuhan yang sangat indah, bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik dalam hidup kita. Hidup kita telah direncanakan oleh Tuhan. Hari esok milik Tuhan.
Manusia tidak dapat mengubah rencana Tuhan. Acap kali manusia berupaya mencari jawaban melalui orang-orang tertentu atau melalui ramalan-ramalan tertentu. Harapan manusia digantungkan pada ramalan-ramalan. Tetapi kitab suci dengan tegas mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang terambil dalam Yeremia 17 ayat 5. Oleh karenanya, marilah kita menaruh harapan hanya pada Tuhan Yesus Kristus saja. Saya mengajak Anda merenungkan ungkapan dari kitab Pengkhotbah bahwa segala sesuatu ada waktunya. Ada poin yang sangat penting. Kita akan belajar bersama-sama. Segala sesuatu ada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan 8. Firman Tuhan dari ayat 1 dan 8 melukiskan bahwa segala sesuatu dalam hidup ini ada waktunya. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk memperoleh hasil. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ayat 1 sampai dengan 8 menerangkan bahwa dalam kehidupan manusia segala sesuatunya ada waktunya. Siapakah yang menentukan waktu? Alkitab mengatakan Tuhan Allah lah yang menentukan waktu. Dalam Kejadian 1 diterangkan bagaimana Allah menciptakan waktu. Adalah salah kalau kita mengatakan bahwa kitalah yang menentukan waktu dan menciptakan waktu. Tuhan yang memberikan waktu, Tuhanlah yang menentukan waktu. Dalam teori ilmu pengetahuan, waktu itu ada karena ada gerak, ada energi, ada perpindahan. Semua Tuhan jugalah yang memberi sumber energi dan pergerakan. Sayangnya manusia berusaha untuk mengatur waktu dengan cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Manusia berkata, ini hidupku. Aku bisa berbuat sesukaku dan semauku. Tidak ada yang perlu Tuhan. Buat apa perlu Tuhan? Kalau Tuhan ada, kenapa hidupku ini susah dan penuh penderitaan? Buat apa ke gereja? Buat apa melayani? Tuhan tidak mengasihi saya. Aku kecewa dengan si A dan si B. Aku kecewa dengan gereja. Aku kecewa dengan pendeta. Aku kecewa dengan Tuhan. Aku tidak mau pergi lagi ke gereja, tidak mau lagi melayani, dan sebagainya, dan sebagainya. Akibatnya manusia mencoba menciptakan waktu dan mengatur waktu sesuai dengan kehendaknya sendiri. Ada yang tidak sabar dengan menghadapi masalah-masalah yang bertubi-tubi, sehingga manusia mencoba ke tukang ramal, melihat, untuk pergi ke dukun, para penenun, yang pada akhirnya menurut kitab Pengkhotbah hanyalah sia-sia menjaring angin. Semua usaha itu kalau dilihat sebenarnya didasari oleh keraguan atas waktu yang ditetapkan Tuhan. Atau tidak percaya bahwa Tuhan ikut campur tangan dalam menentukan apa yang terbaik bagi kita. Kita berusaha untuk mengingkari waktu Tuhan dan mencoba berusaha dengan kuasa lain. Oleh karena itu, kita harus menyadari dan memahami bahwa dalam hidup ini segala sesuatunya ada waktunya. Sabarlah atas waktu yang sudah ditetapkan Tuhan dan jauhilah penetapan waktu untuk kepentingan sendiri dengan cara yang tidak mempermuliakan Tuhan. Mari kita percaya kepada Tuhan yang mengatur kehidupan manusia. Suatu kali terjadi kecelakaan kapal besar di tengah laut. Satu-satunya orang yang selamat dari kecelakaan itu seorang pria. Ia terdampar di pulau yang kecil dan yang tidak berpenghuni.
Lalu pria yang selamat berdoa selama Tuhan menyelamatkannya. Setiap hari dia mengamati langit, mengharapkan pertolongan yang tidak ada satupun pertolongan yang datang. Dengan capainya, akhirnya dia berhasil membangun sebuah gubuk kecil dari kayu apung untuk melindungi dirinya dari cuaca yang dan untuk menyimpan beberapa barang yang masih dia punyai. Tetapi suatu hari setelah dia pergi mencari makanan, dia kembali ke gubuknya. Dia mendapatkan gubuk itu terbakar. Asap mengepul ke langit. Yang paling parah, dia kehilangan semuanya. Dia sangat sedih dan marah kepada Tuhan. Tuhan, teganya Engkau melakukan ini padaku. Dia menangis. Pada pagi-pagi keesokan harinya, dia terbangun oleh suara kapal yang mendekati pulau itu. Kapal itu datang untuk menyelamatkannya. Lalu dia bertanya, "Bagaimana Anda tahu bahwa aku di sini?" Lalu seorang yang dari kapal, pria itu, penyelamat itu, dia melihat bahwa kami melihat tanda asapmu, jawab mereka. Mudah sekali untuk kita menyerah ketika keadaan menjadi buruk. Tetapi tidak boleh goyah karena Tuhan bekerja di dalam hidup kita juga ketika kita dalam kesakitan dan kesusahan. Ingatlah ketika gubukmu terbakar, mungkin itu tanda asap kuasa Tuhan. Ketika ada kejadian yang negatif terjadi, kita harus berkata pada diri kita sendiri bahwa Tuhan tetap baik dan sangat baik. Dia tidak rencanakan yang jahat. Apa yang direndahkan si jahat pasti akan diubah Tuhan sesuai dengan kasih kuasa-Nya. Tuhan mempunyai jawaban yang positif atas kejadian tersebut. Mudah-mudahan sharing pada hari ini kita akan belajar beberapa ayat di sini untuk kita menyikapi sesuatu masalah. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri, tapi andalkan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati.